Ada rusa. Kena. Hutan basah di distrik Segun, Papua Barat adalah lahan kehidupan bagi suku Moy. Nah, kalau misalnya kita bicara hutan di Papua itu kental sekali, identik banget dengan yang namanya ulayat. Ulayat itu adalah wilayah. Jadi ada hukum ulayat di sini, jadi hukum wilayah di sini. Nah, ini suku Moy punya nih hutan Segun ini. Jadi, kalau misalnya di sini ini adalah hutan produksi, tapi tidak semua pohon bisa dimanfaatin. Jadi di sini mengenal juga dengan kata tebang pilih. Nah, seperti ini nih. Ini Om Silas sama Om Yosef lagi ukur kalau misalnya mencapai garis luarnya itu 170 cm. Nah, itu berarti dalamnya diameternya itu mencapai 55,5. Nah, itu yang sudah bisa dipotong. Ush. Nah, kalau misalnya pada heran, mau tebang pilih, mau ngukur pohon, kenapa bawa-bawa tombak? Oh iya, di sini. Jadi ini sembari ngukur, sembari kita cari bahan buruan juga. Nah, biasanya di sini memang dicari bahan berburu itu untuk makan. Bisa dapat apa-apa saja. Rusa dapat, kita tangkap rusa, dapat babi, tangkap babi. Apa yang ada aja. Nah, kalau misalnya dilihat ini tombaknya. Bentar. Nah, yang ini yang sudah modern ya. Ini sudah pakai ujung mata tombak begini, tapi yang ini lebih tradisional lagi. Masih sistem bambu runcing. Jadi dulu masyarakat di sini belum ada bisa beli mata tombak seperti ini, pakainya ini. Weh, mereka ukur yang besar lagi. Ayo kita ikut. Suku Moy, pemegang hak ulayat atas hutan Segun, harus melakukan penandaan secara ketat agar ekosistem hutan terus berlanjut menyangga kehidupan dari generasi ke generasi berikutnya. Bisa beli mata tombak. Bagi masyarakat suku Moy, hutan diibaratkan sebagai lumbung penghidupan abadi. Semua kebutuhan bahan pangan masyarakat terpenuhi. Nah, jadi ini memang ada hak wilayahnya sendiri nih. Kalau misalnya di sini, ini terbagi hak wilayahnya untuk Om Silas sama Om Yosef sekeluarga. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada perusahaan yang mau masuk, harus izin dulu ya ke keluarga ya Om ya. Nah, itu. Jadi di sini masih kenceng banget yang namanya hukum adat. Bismillah. Iya kah? Ada rusa. Jadi ini dipasangnya memang udah 2-3 hari yang lalu. 2-3 hari lalu itu turun mau tanda lihat kayu sambil pasang jerat juga ya. Ih kasihan Kaki kanan ya kena ya. Kalau misalnya saya sih kesian gitu, tapi buat masyarakat di sini lazimnya biasanya makan sagu ya Om ya. Sagu, umbi-umbian, akar-akaran. Nah, kalau dapat ikan. Nah, jadi kalau misalnya dapat rusa seperti ini ya berkah. Mereka dapat sumber protein tambahan gitu, dan ini tidak setiap hari dapat bisa. Om bisa pasang jerat ini 1 minggu, belum tentu minggu ini bisa dapat, minggu depan bisa tidak. Dan areal berburunya itu sangat luas. Jadi kalau misalnya di satu sisi saya kasihan, di satu sisi buat masyarakat di sini, it's a gift, it's a blessing. Hasil perburuan rusa menjadi sumber pendapatan yang sangat penting. Harga jual seekor rusa di pasar lokal mencapai Rp1.000.000. Hasil penjualan mamalia pemamah biak ini biasanya hanya dimanfaatkan untuk biaya pendidikan. Wilayah utama perburuan suku Moy adalah Sungai Segun.
Saya dan Joe memutuskan untuk menjadikan sungai yang sering banjir ini sebagai destinasi wild fishing. Ini susahnya kalau kita mancing di sungai yang masih belum ada penduduk sekitarnya. Apabila ada pohon tumbang, terpaksa kita harus belah pakai chainsaw. Batang pohon tumbang menutup jalur kami. Untungnya operator tebang kayu mudah dijumpai di kawasan hutan. Memancing dengan teknik casting menjadi sangat menyulitkan. Ikan predator tidak dapat melihat pergerakan umpan karena tingkat kejernihan air yang sangat rendah. Saya terus mencoba ke hulu, berharap menemukan bagian sungai yang jernih. Tapi keadaannya tidak lebih baik. Padahal kalau melihat letak sungai yang terpencil ini, saya yakin Sungai Segun adalah sarang bagi ikan-ikan pemangsa. Situasi hujan terus-menerus dari pagi sampai sore buat air sungai ini sangat kabur. Situasi yang sulit buat saya menggunakan umpan-umpan palsu saya. Dengan kondisi air kabur gini saya coba gunakan cacing dan ulat kayu. Memancing di air keruh membuat target buruan bergeser pada ikan-ikan berkumis yang memiliki penciuman tajam. Timahnya keberatan. Iya sudah. Ah ini ikan sembilang yang masyarakat Moy bilang. Ikan ini harus dihandle secara baik karena dia ada durinya nih. Durinya ini bahaya nih. Dia seperti anak panah, ada ruitnya. Ikan jenis ini di Jawa Barat ini ikan ikonnya mereka karena sesudah diasinkan ini yang namanya ikan jambal roti. Ikan sembilang termasuk dalam keluarga ikan berkumis atau catfish. Habitatnya mulai dari hulu hingga hilir sungai yang berlumpur. Panah. Ini yang saya maksud ruitnya, duri dari ikan sembilang atau keropak orang Jawa Barat bilang. Kalau kena bisa panas dingin. Bagaimana? Putih. Kalau kena ini bahaya. Ada pembengkakan. Jadi harus hati-hati kalau mancing ikan sembilang atau ikan keropak. Setelah berjam-jam berada di hulu Sungai Segun, saya tidak mendapatkan sambaran dari ikan incaran kami. Bisa jadi ikan berpindah ke lokasi ke air yang lebih jernih. Selain sungai, wilayah perburuan suku Moy, hutan yang sangat luas ini juga wilayah perburuannya. Dan Putih sudah pasang jerat beberapa hari lalu. Saya akan coba lihat jerat Putih. Sobat, mana itu kan? Busa. Ada babi hutan. Babi hutan ini sangat bahaya, dia kalau kena jerat dia mengamuk. Makanya masyarakat adat ini pasti harus dia tombak tikam untuk
mengeluarkannya dari jerat. Babi besar, babi hutan begini yang ukuran besar ini sangat bahaya. Dia kalau terkena jerat dia mau mengamuk, jadi harus dihandle secara hati-hati. Yang mereka takutkan itu tali jeratnya itu putus, dan kalau putus babi ini sangat berbahaya karena dia ada taringnya, bisa berbahaya. Kena. Baru satu tombak yang kena. Meleset. Nah, sesudah babi terluka, satu om lagi tuh dia hajar tikam di dada sini biar dia langsung kena ke jantung. Masyarakat sudah gunakan tombak yang ada metal. Saya masih menggunakan tombak asli. Kayu dapat kasih tajam saya di pelonco ini. Jadi untuk meyakinkan bahwa babi ini sudah tidak bisa memberikan perlawanan lagi, apapun yang dilakukan oleh masyarakat dengan tusukan-tusukan tombak tadi, itu finishing touch-nya itu mereka harus belah kepalanya. Sehingga masyarakat meyakinkan bahwa babi itu sudah tidak dapat menyerang mereka. Baru mereka mau bisa lepas dari jerat yang terkena babi tersebut. Ini yang masyarakat paling takut ini, kalau babi hutan terluka mereka takut sama taringnya. Ini dia kalau terluka dia kejar masyarakat atau orang yang di dekatnya dan dia akan tusuk dengan taringnya ini. Areal perburuan suku Moy di Papua Barat ini sangat luas. Selain hutan yang luas, sungainya juga panjang. Salah satu hasil dari perburuannya itu, ini sudah babi hutan besar cukup besar ini babi hutan. Ini sekarang wajah lainnya dari hutan Saigun ya. Ini kalau sudah air surut, pecek-pecek begini. Nah, banyak nih di lumpur-lumpur ini cari bia. Bia kodok mama ya? Iya. Besar. Nah, itu dia dirasa pakai kaki begini. Ini saya bukan belajar berjalan ya. Ini rasa. Ah, ini ada. Ini dia. Betul kan? Iya. Bia kodok. Ini dia punya rumah saja besar atau isinya juga besar? Iya. Isi besar? Iya. Ini nanti mau kita masak masakan khas dari Saigun juga. Cari dulu ya. Dirasa pakai kaki begini. Bia adalah sejenis moluska yang biasa hidup di perairan rendah, terutama di areal pasang surut yang berlumpur dan banyak ditumbuhi pohon nipah. Saat sungai sedang surut, bia akan bersembunyi di dasar lumpur. Pencarian bia dilakukan suku Moy hanya untuk konsumsi sehari-hari. Inilah yang menyebabkan populasi bia luar biasa banyak di Sungai Saigun. Satu lagi sumber protein yang bisa didapat dengan mudah kalau menurut saya. Ini carinya sebentar saja ya, sudah banyak sekali. Dan lihat ukurannya. Edan, besar-besar sekali. Ada lagi. Lihat, betapa alam tuh memang bermurah hati sekali ya. Jadi kalau kita mau cari aja, nggak butuh waktu lama. Nah khususnya untuk masyarakat di Papua ini, karena jauh lokasinya dari mana-mana. Kalau mau cari sumber makanan, ya ini, tinggal ke hutan belakang rumah. Dan benar, memang seperti supermarket, apa aja ada. Aduh. Tolong Ma, saya. Bagaimana ini? Sudah sampai Tuhan. Kuat. Tenang dong, ambil aja. Tuh. Selalu. Tekan di sini, di sapak sebelah ini. Tuhan.
habis. Nah, ini di sini bilang biak kodok ya. Nah, saya juga pernah cari di bakau-bakau seperti itu, tapi begitu dicuci kulitnya putih. Nah, kalau yang ini saya baru kali ini lihat ya. Setelah dicuci, teksturnya ada kayak gelombang-gelombang begini dan memang warnanya gelap, warna hitam ya. Isinya dia bagaimana? Putih bersih. Nanti dia punya kotoran itu dikasih buang dulu, baru dikasih masak ya. Oke, yuk, mari. Enggak, kalau bila tawar boleh. Nih. Ya, tidak dikasih buang kotoran lagi. Betul. Saya biasanya kalau makan kerang pasti ada yang dia buang. Ini tidak ada. Masyarakat biasanya hanya mengambil kerang berukuran besar saja karena memiliki daging yang lebih tebal. Kerang berukuran besar ini biasa disebut biak kodok. Itu. Nah, banyak banget teknik memasak di Papua ini. Ada bakar batu, ada bakar dengan media bambu. Nah, ini medianya lain sendiri nih. Kita pakai kulit kayu ya, Om? Ya. Ya. Ini kulit kayu, tadi bilang apa? Kayu lain? Kayu lain. Asap. Ini jadi nanti di dalam kayu ini, dalam kulit kayu ini, baru kita taruh bia ya? Iya. Ada bia dengan udang satu kali. Oh, lapis daun. Ya, daun dari bawah dulu, baru taruh bia, baru dibungkus. Oh, sebelumnya ini pakai bumbu rahasia. Jadi biasanya masyarakat di sini kalau tiba-tiba, ayo masak. Nah, ini selalu ada di bawah. Baunya sih ya garam, gula, bumbu-bumbu rempah seperti biasa. Tapi ini kayaknya yang luar biasa karena pakai kulit kayunya mungkin rasanya jadi lebih enak kah? Iya, enak. Enak ya? Yang getah tidak masuk ya? Bagian dalam kulit kayu lain harus diberi alas dedaunan sebelum meletakkan makanan untuk mencegah meresapnya getah. Kayu lain sebenarnya adalah salah satu jenis kayu hutan yang memiliki getah tawar. Udang. Ini udangnya banyak banget di Sungai Segun ya Bapak ya? Iya. Ini ukuran kecil ini. Ayah. Carinya gampang aja. Gampang saja carinya, diserok begitu ya, langsung keluar. Ini fresh. 3 baris udang. Ini baru kasih bumbu. Iya. Sudah. Bismillah. Hayya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Baru lihat ya seperti ini ya, keren ya. Nah itu tadi. Jadi dari zaman dulu memang nenek moyang di Papua ini masaknya seperti ini. Dengan peralatan seadanya, pakai kulit kayu, tapi saya yakin kalau bicara rasa, ini pasti enak nih. Memasak dengan media kulit kayu memakan waktu yang cukup Sudah jadi lama. barakah belum? Bahkan harus menggunakan kulit kayu segar yang baru dikupas. Air dari bahan makanan akan keluar perlahan. Jika sudah berhenti menetes, artinya bahan makanan sudah bisa dinikmati. Sudah matang. Ada wangi-wangi kayu ya Om ya? Iya. Ada bau-bau kayu begitu ya? Iya. Coba kita rasa dulu dia. Iya. Gimana? Belum, baru cium. Ada wangi-wangi kayu, padahal tadi bumbunya cuma bumbu rahasia itu saja ya, garam, gula itu ya. Gimana rasanya enak? Ada dia punya pasir-pasir itu memang tidak buang kah? Pasir-pasir. Pasir-pasir Kecil-kecil. Enggak apa-apa. sehat. Sehat. Saya ketipu. Itu harusnya dibuang. Itu lagi. Jangan dibuang, Mbak. Mari makan. Jangan masak saja, makan. Makan Mama, makan. Teksturnya kenyal. Tadi ada bumbu-bumbu sedikit itu bikin ada rasa gurihnya. Tapi kalau menurut mereka itu ada sensasi pasir-pasir sedikit, enak katanya ya. Iya. Ya, itu balik lagi ke selera sebenarnya. Kalau saya lebih prefer dibuang itu tadi kotorannya.
Tapi overall kemanapun Anda datang itu harus mencoba salah satu kuliner khasnya. Kalau misalnya makanannya lazim seperti ini, udang, bia, yang dilihat adalah cara masaknya seperti ini. Saya baru kali ini lihat masak pakai kulit kayu. Ternyata selain ada rasa bumbu-bumbu sedikit, ada rasa kayu juga ya. Ini seperti makan kulit kayu ya. Boleh lah. Lumayan.